Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Salsabila, NPM 2275536. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan arus kas. Yang dimaksud dengan laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan jumlah aliran kas yang masuk ke perusahaan atau cash inflow dan jumlah aliran kas yang keluar dari perusahaan atau cash outflow dan perubahannya selama satu periode tertentu. Laporan arus kas ini mencakup kas dan setara kas, yaitu kas di tangan, simpanan giro dan tabungan, investasi jangka pendek yang sangat liquid yang bisa dikonversi menjadi uang dalam jumlah tertentu dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan. Arus kas di sebuah perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan yang ketiga arus kas dari aktivitas pendanaan. Manfaat dari laporan arus kas yaitu membantu pemakai informasi keuangan untuk memperoleh informasi berupa kemampuan perusahaan dalam memperoleh kas, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban, menjelaskan laba akuntansi dan laba tunai, dan pengaruh kegiatan investasi dan pembiayaan cash dan non-cash terhadap position keuangan. Baiklah, kita akan membahas mengenai arus kas dari aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Arus kas masuk dari aktivitas operasi, contohnya yaitu penerimaan dari penjualan barang atau jasa, royalti, dan pendapatan lain. Kemudian ada penerimaan dari pendapatan sewa, restitusi pajak. Kemudian penerimaan dari pemberian untuk bank dan penjualan sekuritas dari perusahaan efek. Untuk arus kas keluarnya, contohnya yaitu pembayaran kepada pemasok barang dan jasa, pembayaran untuk karyawan, pembayaran klaim asuransi atau pembelian efek, dan pengembalian kredit, serta pembayaran biaya operasi. Aktivitas operasi dalam laporan arus kas dapat dilaporkan menggunakan 2 metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Untuk metode langsung, kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Untuk yang metode tidak langsung, laba disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau akrual, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Untuk bahan penyusunan arus kas dari aktivitas operasi, yaitu laporan laba rugi, aset lancar komparatif, dan liabilitas jangka pendek komparatif. Arus kas dari aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Bahan utama untuk penyusunannya yaitu aset tidak lancar komparatif. Contoh arus kas masuk dari aktivitas investasi yaitu penerimaan penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lain, penerimaan kas dari kontrak future atau forward future untuk pendanaan, penerimaan penjualan instrumen utang atau kas lain untuk diperdagangkan. Untuk arus kas keluar yaitu pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap, aset tidak berwujud, biaya pengembangan dikapitalisasi. Kemudian ada pembayaran kas dari kontrak future, forward, swap untuk aktivitas pendanaan, serta pembayaran untuk
pembelian instrumen utang, ekuitas, ventura selain untuk diperdagangkan. Selanjutnya yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Bahan utama penyusunan arus kas dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas jangka panjang, komparatif, dan ekuitas komparatif. Contoh dari arus kas masuk dari aktivitas pendanaan yaitu penerimaan kas dari penerbitan saham, penerimaan kas dari penerbitan obligasi, wesel, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, serta hipotek. Kemudian untuk arus kas keluar dari aktivitas pendanaan yaitu pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham, pelunasan pinjaman, serta pembayaran kas oleh lise untuk mengurangi saldo liabilitas terkait sewa pembiayaan. Arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan dilaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan kecuali yang boleh dilaporkan neto. Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan berikut ini dapat disajikan menurut arus kas bersih atau neto jika penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan pelanggan lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas operasi atau pembayaran rekening giro, dana pelanggan dikelola entitas asosiasi. Yang kedua, penerimaan dan pengeluaran untuk pos-pos dengan perputaran yang cepat, jumlah yang besar dan jangka waktu singkat. Yang ketiga, untuk lembaga keuangan dengan arus kas neto, penerimaan dan pembayaran kas hubungan dengan deposito, penempatan dan penarikan deposito pada lembaga keuangan lain, dan pemberian dan pelunasan uang muka dan pinjaman kepada nasabah. Untuk arus kas bunga dan dividen diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan secara konsisten. Untuk beban bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau pendanaan, sedangkan pendapatan bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Sedangkan untuk dividen yang dibayarkan dapat disajikan sebagai arus kas pendanaan atau operasi, sedangkan untuk pendapatan dividen dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah, diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi, kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasi sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Nah, jika diklasifikasikan secara terpisah, jumlah keseluruhan pajak yang dibayarkan harus diungkapkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.